Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Yahudi dari dulu wataknya seperti itu, tidak mudah percaya, ngeyel, cerewet, bawel, ya, terlalu mendetail. Ini nampaknya seperti banyak umat Islam, bukan kitab ini saja, banyak kitab-kitab tafsir yang mengatakan bahwa sikap kritis itu seolah-olah terlarang dalam beragama. Ya, ada beberapa ayat yang sering kita baca. Wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah bertanya tentang sesuatu yang apabila dijawab akan memberatkan kamu. Logikanya begini, kalau ya memang saya tahu itu akan memberatkan saya, yang usah bertanya dong. Berarti sudah tahu. Bisanya orangnya kan karena nggak tahu. Nah, ini maksud saya berarti diluruskan bahwa tidak semacam itu kesimpulan kita, bahwa kritis tetap dalam beragama, rasionalis itu mesti kita terapkan. Kalau ya ada hal-hal yang tidak rasional, ya sementara kita taruh, dititipkan dulu di kotak Pandora. Nanti setelah adanya kemajuan teknologi, pengetahuan, sains dan sebagainya, ketika terjawab ya sudah selesai masa dogmanya. Jadi dogma itu bukan permanen, tapi sementara kita belum bisa menjawab. Tetapi jangan ditutup bahwa dalam beragama tidak boleh banyak tanya. Ya bagaimana kita mempercayai sesuatu yang gak masuk akal sih? Saya kadang-kadang punya sikap begini. Terlepas dari cerita-cerita sejarah dalam Al-Quran, saya tidak ingin mendetail di mana kejadiannya, mana artefaknya, mana manuskripnya, ya kan? Mana apalagi replikanya mana, bagaimana. Ya udahlah, sementara itu sebuah cerita yang diturun Al-Quran, saya percaya adalah itu firman Tuhan. Yang penting bagi saya, mau idhohnya apa, mau idhohnya yang bisa kita manfaatkan untuk hidup kita ini apa, itu aja penting. Bagi saya, apakah itu dongeng, apakah cerita rakyat, folklore dan sebagainya, kayak maling kundang karena ngelawan sama ibu jadi batu, jangan ada masalah. Yang penting anak-anak kita takut kan. Nah itu, jadi ya seperti itulah. Yang penting apa mau idhohnya, pelajaran apa yang bisa kita manfaatkan, itu aja kok. Ya kita sendiri juga seringkali kita nggak masuk akal. Tapi setelah sekian lama, oh begitu maksudnya, itu baru ketemu, nggak ada masalah. Ya namanya juga Al-Quran itu biasa ditafsirkan berbeda-beda kok. Ilmu nambah, kebongkar lagi kekeliruan itu, definisi lagi tafsir ya. Betul nggak? Lah iya. Sekarang masih dibantahkan bahwa bumi itu mendatar. Udah nggak ada kan, selesai udah tuh mah. Udah dibuktikan kok. Ya artinya transportasi laut, udara itu kan berdasarkan asumsi bumi itu bulat. Betul nggak? Iya, sudah bisa dihitung. Dari London ke New York sekian jam, kecepatan sekian. Ya, barat lagi, ke timur lagi, nongolnya dari timur, memang bulat. Terus mesti ngajakin juga. Ini ada HP, telepon, tanya sekarang ke Aceh, jam berapa? Terus ke Myanmar, jam berapa? Terus
ke India jam berapa, Pakistan, ya kan, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Amerika, muter sampai Papua Nugini, ya itu kan sudah jelas bulat kan berarti. Masih kurang yakin juga. Ya dulu kitab-kitab tafsir bumi kan mendatar, ya wis itu kan zaman dulu, belum ada satelit kan, nah itu kan jadi persoalan. Jadi ya ketika tafsir itu salah, yang salah manusianya. Ya karena di Al-Qur'annya apa itu? Wa ja'alnal arda bisata, dan kami jadikan bumi itu mendatar. Ya terhampar. Ya bumi terhampar tuh bukan bumi rata terus ditopang oleh kijang, 2 tanduk kijang. Bumi ini ditopang oleh tanduk kijang. Kijangnya naik ikan, ikannya di atas air, airnya di baskom. Nah baskomnya di mana? Itu kan teori dulu kan begitu, mentok semuanya. Iya, tentang teori-teori alam semesta juga sampai sekarang juga banyak teori. Apakah teori nebular, teori bintang kembar, teori Big Bang. Ya sampai sekarang masih bisa bertahan teori Big Bang. Yang lain udah gugur karena tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Berarti teorinya kan mentah, ditolak udah. Nah itu kan semacam itu. Nah kemudian yang kedua lagi, ini di dalam kitab ini juga saya dulu berpikir, kenapa umat Islam ini begitu nama Abu Bakar dianggapnya tidak dihormati, marah. Umar tidak dihormati, marah. Saya hanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad mendirikan kota Madinah kan bersama-sama. Ya, ada konsensus dengan musyrikin, dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan para ateis. Yuk kita bikin negara Madinah, saling bahu-membahu, membela, mempertahankan Madinah. Itu kan negara Commonwealth, negara kemakmuran, artinya negara-negara common society. Ya, jadi ketika Nabi, orang Yahudi di Mekah ya ada, di orang Nasrani ada, hidup berdampingan dengan aman. Yang menghabisi orang Yahudi dari Madinah Sayyidina Umar. Ada yang nggak terima, nggak tersinggung. Segitu aja tuh. Itu kan Nabi yang ngusir mereka. Saya tidak merasakan Nabi segalak itu kok. Iya, jadi masih mending menyalahkan Nabinya daripada Sayyidina Umar tuh. Jadi masih mending menyalahkan Nabi daripada menyalahkan Sayyidina Umar. Yang jadi Nabi siapa? Itu. Jadi artinya bukan saja siapapun kalau sudah hal-hal yang tidak layak dengan Sayyidina Ali juga reaksi semuanya. Tetapi pahlawan-pahlawan kita yang dicaci maki, mereka tidak tersinggung kok. Sudirman dijelek-jelekan ya tersinggung, Bung Tomo ya tidak, Bung Karno dijelek-jelekan juga tidak marah, tidak tersinggung. Ya, Patimura juga tersinggung, Diponegoro juga tidak. Kenapa? Saya bertanya, kok merasuk banget sih? Jadi apa? Mereka merasa bahwa Abu Bakar milikku, Umar milikku, Utsman milikku, Sayyidina Ali milikku, Abu Hurairah. Jadi mereka itu tokoh-tokoh sejarah Islam itu menjadi milik dirinya. Tapi kenapa kita tidak bangga dengan peradaban kita? Nah di situ sudah lama saya cari semacam itu. Ternyata kita kan biasa, ya piramid sebagai keajaiban dunia. Kita juga punya kok Borobudur, ya kan? Kita juga punya tokoh besar namanya Gajah Mada. Kita kan bangga dengan Gajah Mada, dengan Patimura, pahlawan-pahlawan bangsa. Ternyata ada hadisnya. Nih. Ya. Rawa al-Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Haddatsana Husain bin Muhammad
diceritakan oleh Husain bin Muhammad. Hasanah Abu Bakar bin Abbas, diceritakan Abu Bakar bin Abbas. An Hamid Al-Kindi bin Hamid Al-Hindi, an Ibad Ubadah ibnu Nasi, an Abi Rihana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man intasaba ila tis'ati aba'i kufar, barang siapa yang merasa memiliki, merasa punya relasi, ya kan, dengan 9 kakeknya 9 bapaknya 9 bapaknya, bangga dengan Gajah Mada, bangga dengan siapa lagi ya, pahlawan nasional yang non muslim lah, tokoh-tokoh sejarah Patibura dan sebagainya, apalagi Ken Arok, Ken Dedes. Nah itu ya, yuridu bihim izzan wa fakhran, dengan maksud ingin membangga-banggakan dan memuliakan mereka. Itu fahuwa ashiruhum finnar, nanti kamu jadi yang ke-10-nya masuk neraka bersama mereka. Jadi tidak boleh kita membanggakan pahlawan kita pada zaman dahulu. Ini seperti itu. Jangan dong, ini hadis Nabi. Ya entah hadisnya apa saya nggak tahu, itu silakan nanti ahli hadis yang menguji kebenaran hadis ini. Dia kan ada di dalam buku-buku. Oh pantas ya umat Islam itu tidak tersinggung pahlawan-pahlawan bangsanya dicaci maki, tapi kalau pahlawan-pahlawan Islam Abu Bakar, Umar, Utsman, ya Khalid bin Walid, ya kan begitu dan sebagainya, seperti mereka itu bangga, seperti miliknya. Kamu kan bukan orang Arab, ya kan, hanya relasi agama kan. Ya nampaknya ada hadis yang mengatakan kalau kamu bangga dengan nenek moyangmu yang kafir gitu, kamu masuk neraka bareng-bareng. Jadi kita tidak boleh punya rasa nasionalisme. Begitu kan berarti? Ya itulah. Ya udahlah. Ya saya tidak mendoakan kamu masuk neraka kok. Ya mudah-mudahan mereka masuk surga bersama kamu. Amin.